Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya teman-teman. Nah, hari ini saya mau bikin tutorial cara membuat rok SMP ya, atau rok lipit hadap. Jadi rok lipit hadap untuk anak SMP. Jadi lipit hadapnya itu ada di bagian kupnat dan juga di bagian kanan kiri ya. Jadi ada di bagian kupnat kanan kiri. Nah, sekarang mau saya di sini adalah cara mendapatkan lipatannya ya, atau cara mendapatkan hitungan untuk lipitnya. Nah, di sini udah saya siapkan pola dasar ya. Ini pola dasar rok span bagian depan. Jadi ini adalah bagian depan. Nah, setelah itu kita akan mencari di mana letak atau di mana berapa lipit yang harus digunakan untuk rok SMA tersebut ya. Sekarang akan saya contohkan. Jadi pertama kita akan garis dulu ya, garis lurus. Nah, setelah itu kita akan menggaris. Kita gunakan. Nah, untuk contoh saya hanya gunakan replika ya, atau pola kecil ya. Nah, kita garis lurus dulu di sini. Nah, setelah itu kita tempel. Nah, untuk lipatannya kita cari seperempat lingkar badan ini ya, seperempat lingkar pinggang ini atau lingkar rok ini, seperempat pola badan rok ini kita harus mengambil 15. Jadi untuk lipitnya itu 15. Berarti kalau untuk pola badan depan itu ada kanan dan kiri, berarti 30 ya. Kalau bahan minim kita bisa gunakan 12 cm untuk lipitnya. Nah, nanti hasil jadinya adalah 6 cm 6 cm ya. Jadi dilipat ke depan 6 cm, terus yang di belakang 6 cm. Setelah itu kita akan ukur 30 cm ke depan. Nah, kita gunakan skala seperempat. Nah, jadi kita majukan dari garis tengah ini garis tengah ini ya, kita majukan 15 cm kali 2 berarti kan 30 ya teman-teman. Jadi kita patokannya kita hitung dari, nah di sini angka 15 pas di sini ya teman-teman, di sini angka 15 berarti, nah dia ada di sini. Nah, dia ada di sini. Jadi ini untuk lipatannya. Nah, jangan lupa kita garis lurus untuk bagian bawahnya teman-teman. Kita tambahkan 3 cm untuk lipatan bawah. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini untuk lipatan bawah, kita garis lurus. Kurang lebih seperti ini.
Setelah itu dari ini kan kupnatnya 11 cm ya, ini kupnat, ini panjang kupnat adalah 11 cm, lalu kita tambahkan 11 cm, atau kita bisa ambil di sini itu 10 cm, jadi nanti penambahan ke bawahnya 10 cm. Kita hitung dari sini. Nah, sekarang kita hitung 20 cm, bisa 21 cm. Kalau orangnya tinggi kita kasih 22 ya teman-teman. Nah di sini kita ambil 21 cm, garis lurus. Nah kita akan jiplak di sini ya teman-teman. Kita garis di sini. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nanti jadi ini kita tambahkan badan depan ya teman-teman. Nanti akan saya bikinkan untuk badan belakang. Kita akan kasih tahu cara mengguntingnya. Sudah. Nah, kita akan ini luar ya teman-teman. Jadi 30 itu kita bagi 2. Nah, ini yang tadi kita reder, ini yang tadi kita tandai ya, kita garis. Saya sematkan jarum pentul. Setelah itu kita akan jahit sebentar. Nah, ini hasil setelah dijahit ya teman-teman. Jadi tadi kupnatnya sudah, jadi kupnatnya itu sudah berganti dengan lipit hadap di sini ya teman-teman. Ada 2 kanan dan kiri dengan kelipatan yang tadi itu 15, satu kali plo ini 15, ini 15 juga. Jadi total penambahan untuk pola depan itu adalah 30. Kalau kainnya kurang bisa kita gunakan 20 atau 24, tapi nanti ngembangnya kurang, jadi ploynya kurang lebar. Nah, jadi kesimpulannya setelah kita jahit itu jahitnya seperti ini ya teman-teman. Dijahit seperti ini di bagian tadi batasnya, batas antara yang 15 cm itu kita jahit sepanjang panjang kupnat itu 11, berarti kita tambahkan 11 jadi 22. Kalau panjang kupnatnya 10,5 kita tambahkan 10,5 jadi 21 sampai di sini. Lalu kita jahit, lalu kita renggangkan. Jadi direnggangkan ya teman-teman. Nah, keduanya sama ya teman-teman. Setelah dijahit seperti ini, lalu kita setrika, kita tidurkan, lalu kita setrika. Maka untuk hasil jahitan dalam dia seperti ini. Jadi untuk luar dia akan seperti ini. Jadi ploynya mengembang ada di bagian bawah. Nah seperti ini, kita gosok rapi ya. Lalu jangan lupa dijahitin di sini, kita jahitin dis sepanjang ini, kita jahitin dis kurang lebih 1 sepatu atau setengah senti. Di sini juga kita jahit. Nah udah selesai untuk bagian depannya teman-teman, seperti ini kira-kira. Nah sekarang kita akan membuat bagian belakang. Bagian belakang tidak ya, kain 2 lembar, pokoknya di bagian sini adalah yang potongan. Nah kita letakkan seperti ini. Ini adalah batas untuk resleting 3-4 cm. Jangan lupa kasih kampu ya teman-teman. Nah kurang lebih seperti ini. Terus sematkan.
Nah, lalu kita kasih kurang lebih sekitaran 3 sampai 3 cm ya di sini untuk lipatan bawah, atau 4. Kalau 4 terlalu lebar, kita kasih 3 saja ya teman-teman, kurang lebih seperti ini. Jangan lupa di pinggir sini kasih kampo ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan menggunting. Sisakan untuk kampo sekitar 1 sampai 1,5. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jangan lupa untuk di rider bagian kupnatnya. Nah, untuk belakang kira-kira seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk kupnat di rider ya, supaya tidak lupa atau dikasih checklist di sini. Lalu kita ukur, sebelum menjahit kita ukur 10,5 sampai 11 cm. Oke teman-teman, jadi sudah jadi untuk pola rok SMP nya. Untuk belakang kita kasih resetting di sini ya teman-teman. Nah, ini untuk depannya. Nah, ini untuk bagian depan. Untuk bagian depan jadi ada ploynya.